Selamat pagi, salam sehat selalu. Bertemu kembali dengan Bu Adni dalam pelajaran Matematika Wajib. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi komposisi. Nanti akan bertemu dalam beberapa kali pertemuan. Oke, mari kita mulai. Fungsi komposisi adalah suatu metode yang menggabungkan beberapa fungsi. Metode ini berdasarkan proses aljabar yang sering kita kenal dengan istilah substitusi. Contoh, diberikan dua buah fungsi fx dan gx, di mana fx-nya adalah 2x ditambah 1 dan gx-nya 5x ditambah 3. Tentukan nilai gx untuk x sama dengan 2, kemudian hasilnya dimasukkan ke fx. Nilai gx untuk x sama dengan 2, berarti pas di gx ini x-nya kita ganti dengan angka 2. Diperoleh 5 kali 2 ditambah 3, 13. Hasil dari 13 ini kita masukkan ke fx. Ini fungsi fx-nya 2x ditambah 1, berarti 2 kali 13 ditambah 1, 27. Proses di atas ditulis dengan f buka kurung G2 sama dengan 27. Hasil dari fgx ini kita nyatakan atau kita notasikan dengan fogx. Dan dibaca f bundaran G, f noktah G, f komposisi G atau FOG. Sekarang kita definisikan. Diberikan dua buah fungsi f dan g, maka fungsi FOG ditentukan dengan rumus FOGX sama dengan f buka kurung gx. Ini definisi untuk komposisi. Sekarang kita mulai fungsi komposisi bagian yang pertama. Kita definisikan komposisi fungsi FOG berdasarkan diagram panah, atau kalian biasa menyebutnya dengan diagram Venn. Ini dia diagram Venn-nya. Jika G suatu fungsi dari himpunan A ke B, ini G suatu fungsi dari himpunan A ke B. Fungsi F suatu fungsi dari B ke C. F ini dari B ke C. Maka H fungsi dari A ke C disebut komposisi fungsi. Jadi H itu adalah dari A ke C. Ini dia. Dari A ke C kita namakan H. Dinyatakan dengan apa? Dinyatakan dengan FOG. Ditentukan dengan rumus yang sudah kita definisikan di depan tadi. FOGX sama dengan F buka kurung GX. Nah, jadi kalau saya punya FOGX itu artinya G dahulu dari sebelah kanan baru F. G dahulu baru F. Dengan demikian, kalau saya punya GOF, berarti apa dulu yang kita mainkan? Iya, yang kita mainkan adalah F dahulu karena kita ambil dari kanan. Berarti kalau saya punya GOF dari sini ke sini adalah F dahulu, baru dari sini ke sini si G. Gitu ya, kalau kita gambarkan dalam diagram Venn. Sekarang kita lihat diagram Venn berikut. Ya, berarti F-nya apa ini? Fungsi F-nya berupa pasangan terurut, yaitu apa saja? Angka 1 dipasangkan dengan C, 1C. Kemudian 2 dengan D, 2D. 3 dengan B, 3B. Dan yang terakhir 4 dengan
Sekarang fungsi G, ini fungsi F. Sekarang fungsi G dari tengah ke kanan. Pasangan terurutnya adalah A ke L. A ke L, kemudian B ke M. Berikutnya C ke N, dan yang terakhir D ke K. Itu pasangan terurut untuk fungsi F dan fungsi G bila melihat diagram Venn. Ya, sekarang pertanyaannya, berapakah GOF dari A ke C? Berarti ini saya anggap himpunan A, ini himpunan B, ini himpunan C. GOF, berarti F dulu. Oh betul, diagram Venn saya, baru G yang di belakang. Jadi dari sini ke sini kita namakan adalah GOF. Kita lihat sekarang. Pasangan terurutnya apa? 1 temannya C dilanjut ke N, berarti 1N. 2 dengan apa? 2DK. Oke, 2K. 3 dengan 3BM. 3M. Terakhir 4AL, berarti 4L. Dengan demikian saya punya jawaban. Berapakah GOF 1? Ini dia GOF 1. Jawabannya adalah N. Berapakah GOF 2? Ini 2, berarti K. Berapakah GOF 3? Adalah M. Bisa? Paham ya? Oke, sekarang kita lihat contoh yang lain. Saya punya fungsi F-nya ini, fungsi G-nya ini, diminta FOG dan GOF dalam pasangan terurut. Kita bikin diagram Venn dahulu. Kalau saya butuh GOF atau FOG, FOG dulu, enggak apa-apa. FOG berarti yang mana dulu ini? Iya, dari kanan tadi katanya ya. Dari kanan, berarti ini G, ini F. Kalau GOF, berarti diagram Venn saya dari F dulu. Dari sini ke sini F, dari sini ke sini G. Tinggal kita masukkan. Misal, saya ambil GOF. G-nya apa? Oh, G-nya 4 negatif 3. Maka 4 pasangannya dengan negatif 3. Oke? Kita masukkan satu persatu. Kita akan memperoleh ini dia untuk FOG. 4 dengan negatif 3, 1 dengan negatif 2, 3 negatif 1, 5 dengan 0. Ini G, baru F. F-nya negatif 3, 1, negatif 3, 1, dan seterusnya. GOF-nya ini. Ini F, ini G. Kalau kita sudah dapat diagram Venn begini, kita bisa mencari pasangan terurut dan pertanyaan yang B bisa kita jawab. Mari kita pindah dulu ke slide berikutnya. Ini untuk FOG. Berarti FOG-nya pasangan terurutnya apa? Iya, betul. 1 min 2, 4. Berarti 1,4. Ada lagi? 3 min 1, 5. Berarti 3,5. Ada lagi? 4 min 3, 1. 4 min 1. Dan terakhir 5,03. Oke, 5,3. Kalau pasangan terurut sudah dapat, kita bisa menjawab pertanyaan yang B. Ini pasangan terurutnya sama ya. Berarti FOG 1 sama dengan, ini angka 1 sama dengan 4. Sekarang yang GOF, pasangan terurutnya apa? Min 3, 2. Min 2, min 3. Min 1, 0. 0, min 1. Ini
Permintaannya GOF 1. Ada enggak GOF 1? Yang di depan di sini angka 1. Ini adanya hanya angka negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0. Berarti tidak ada ya? Berarti jawaban GOF 1 tidak ada. Ya, ini kalau berupa pasangan terurut. Sekarang bagaimana bila fx dan gx-nya berupa fungsi dengan variabel x? Saya ambil contoh fx-nya 2x plus 7, gx-nya 3 min 5x. Pertanyaannya fOGx dan GOFx. Berarti saya harus ingat definisi awal. Definisinya apa ya? Oh, fOGx itu adalah f buka kurung gx. Oke. Dari sini kita kerjakan untuk fOGx. Sedangkan GOF adalah definisinya berarti apa? G buka kurung fx. Kita mulai dari yang fOG. Ini definisinya. Kalau sudah, kita isikan ini dahulu. Gx-nya apa ya? Oh, gx-nya adalah 3 dikurangi 5x. Maka di sini saya isi dengan 3 dikurangi 5x. Sekarang saya punya f3 min 5x. F saya apa? Coba dilihat. Kalau saya punya fx itu sama dengan 2x ditambah 7. Kalau ini x, ini x. Kalau di sini 3 dikurangi 5x, maka di sini juga 3 dikurangi 5x. Jadi yang kita ganti hanya x-nya saja. Makanya karena saya punya di sini x, ini x, maka x ini akan saya ganti dengan 3 dikurangi 5x. Nah, ini dia. Kalau sudah kita ganti, tinggal aljabar biasa. Hasilnya adalah 13 dikurangi 10x. Sekarang yang B, GOF. Berarti yang saya ganti adalah fx-nya. Fx apa? 2x ditambah 7. Nah, ternyata muncul lagi pertanyaan seperti yang A. Saya itu punyanya adalah gx 3 dikurangi 5x. Coba lihat. Kalau di sini x, di sini x. Berarti nanti kalau yang saya lingkari ini 2x ditambah 7, maka ini yang saya lingkari juga harus saya ganti dengan 2x ditambah 7. Ini dia. Saya ganti 2x tambah 7. Aljabar biasa kita dapatkan negatif 22 dikurangi 10x. Paham? Iya. Paham. Terus coba lihat lagi. Ternyata hasil FOG dengan GOF itu berbeda. Jadi dia tidak mempunyai sifat komutatif, tidak komutatif. Kesimpulannya apa? Kalau saya salah memasukkan, saya salah substitusi, pertanyaannya FOG, saya mengerjakannya GOF, pasti salah. Gitu ya. Oke, sekarang contoh 14. Saya hanya punya satu fungsi f, yaitu fx. Permintaannya fOFx. Tidak masalah, hanya satu fungsi. Bisa dikerjakan? Bisa. Menggunakan apa? Menggunakan definisi. Nih definisinya. Berarti ini fx-nya saya ganti menggunakan 4x ditambah 8. Kemudian kembali lagi. Kalau di sini x, di sini x. Padahal soal saya 4x ditambah 8. Berarti kalau di sini 4x ditambah 8, maka ini juga saya ganti dengan 4x ditambah 8. Ya. Baru kita bereskan diperoleh 16x plus 40. Itulah FOF. Bagaimana? Sudah jelas? Sudah ada bayangan ya? Kalau sudah ada bayangan, silahkan kerjakan contoh berikut sebagai latihan mandiri. Oke? Apa yang dapat kamu simpulkan dari pertemuan pagi ini? Tolong tuliskan di kertas biar tidak lupa. Dan
Tolong kerjakan juga latihan mandiri tadi. Sekian dulu pertemuan pagi ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Seperti biasa, pesan Bu Adni, jangan lupa tetap jaga kesehatan, rajin mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak, memakai masker bila terpaksa melakukan aktivitas di luar rumah. Terima kasih.